Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halia Umayyah dengan NIM 24020102095. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis etika bisnis. Nah, yang pertama di sini ada materi presentasi yang saya akan bahas. Ada ringkasan artikel, pendapat proyek food estate di Kalteng, analisis etika bisnis, dan rekomendasi penyesuaian. Yang pertama di sini ada ringkasan dari artikel bahwa proyek food estate di Kalimantan Tengah yang digagas pemerintah bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan membuka lahan pertanian luas untuk padi dan singkong. Namun, setelah lebih dari 3 tahun, banyak lahan tersebut terbengkalai, tidak produktif atau ditumbuhi dengan semak belukar. Sebagian lahan yang awalnya dibuka untuk sawah kini berubah menjadi kebun sawit swasta, karena sawit lebih cocok secara ekologi dan lebih menguntungkan bagi sebagian petani lokal. Monitoring oleh organisasi lingkungan, pantauan gambut menemukan bahwa ratusan hektar food estate gagal menjadi petani produktif dan alih fungsi menjadi kebun sawit atau kembali jadi lahan tidak terurus. Nah, di sini ada pendapat tentang proyek food estate di Kalimantan Tengah. Saya tidak setuju dengan cara proyek food estate di Kalimantan Tengah ini dijalankan karena proyek ini menyimpang jauh dari tujuan awal yang mulia, yaitu mencapai ketahanan pangan nasional. Namun perubahan fungsi lahan secara massal di mana ribuan hektar sawah yang terbengkalai justru beralih menjadi kebun sawit bahwa menunjukkan kegagalan perencanaan dan implementasi. Ini mengindikasikan bahwa kepentingan bisnis komoditas sawit telah mengalahkan kepentingan publik, ketahanan pangan, dan mengabaikan dampak lingkungan yang serius. Di sini ada analisis etika bisnis. Yang pertama, isu etika utama mengklaim dan greenwashing kontekstual. Isu etika yang muncul sangat erat kaitannya dengan klaim ketahanan pangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Proyek ini menggunakan narasi ketahanan pangan sebagai pembenaran publik untuk penggunaan lahan besar dan anggaran negara. Namun, ketika hasilnya adalah kegagalan lahan sawah dan peralihan ke kebun sawit, kini menjadi bentuk penipuan etika yang mirip dengan greenwashing. Alih-alih mengklaim produk ramah lingkungan, seperti kasus umumnya greenwashing. Di sini yang di-greenwashingkan adalah kebijakannya. Proyek diklaim untuk berkelanjutan dan ketahanan pangan, padahal pelaksanaannya pengalihan ke sawit hanya sebatas strategi pemasaran tanpa diikuti dengan langkah yang nyata yang mendukung dengan tujuan awal dan lingkungan. Nah, yang kedua, di sini ada prinsip etika bisnis yang kurang terpenuhi karena proyek ini dinilai kurang memenuhi prinsip etika bisnis sebagai berikut. Yang pertama, prinsip tanggung jawab responsibility. Kurangnya tanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan termasuk dari perubahan lahan dan tanggung jawab untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan tujuan yang dijanjikan, yaitu ketahanan pangan. Yang kedua, prinsip transparansi, bahwa melanggar terhadap prinsip ini terlihat dari ketidaksesuaian antara klaim awal, yaitu ketahanan pangan, dan realitas yang akhir, yaitu kebun sawit. Hal ini menyebabkan kepercayaan terhadap perusahaan atau pihak terkait berkurang. Yang ketiga adalah kejujuran atau integrity. Prinsip keadilan sehingga penggunaan sumber daya negara yang besar untuk proyek yang gagal yang kemudian malah menguntungkan sektor komoditas tertentu sawit alih-alih kepentingan rakyat, bahwa ketahanan pangan menunjukkan adanya ketidakadilan dalam alokasi dan pemanfaatan sumber daya. Nah, yang terakhir di sini ada rekomendasi penyesuaian. Yang pertama, penguatan tata lahan kelola etika, audit independen, bahwa langkah konkretnya adalah proyek audit harus melibatkan ahli agraria, lingkungan, dan etika untuk memastikan proyek tidak
menyimpang dari sekedar lahan perkebunan sawit. Nah, di sini ada yang kedua dari yang kedua ini konsistensi, tujuan, dan sanksi. Jadi langkah konkretnya adalah diterapkan sanksi tegas dengan memberikan sanksi yang berat bagi pihak yang secara sengaja atau lalai mengubah fungsi lahan dari yang ketetapan tahanan pangan menjadi komoditas lain, yaitu sawit. Ini memastikan disensitif etika yang kuat. Nah, yang ketiga ini melibatkan publik dan akuntabilitas. Langkah konkretnya yang dilakukan libatkan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa masyarakat lokal dan adat menjadi subjek, bukan objek pembangunan. Putusannya harus didasarkan pada studi kelayakan yang terbuka dan melibatkan partisipasi penuh sehingga tujuan ketahanan pangan benar-benar tercapai. Nah, yang terakhir di sini ada prioritas kelayakan lingkungan, bahwa langkah konkret yang harus dilakukan yaitu studi kelayakan lingkungan AMDAL yang ketat. Memprioritaskan studi AMDAL yang komprehensif dan tidak bias sebelum proyek berjalan. Ini krusial, terutama di lahan sensitif seperti gambut, untuk menghindari dampak lingkungan yang rusak dan memastikan proyek ini ramah lingkungan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.